Kita nak sentuh tentang Indonesia yang baru-baru ini mencipta sejarah. Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara di peringkat pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia, the final stage. Dan baru-baru ini mereka mencipta sejarah sebagai pasukan dengan pencapaian terbaik di pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia dalam sejarah bola sepak Asia Tenggara. Berbagai prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia membuat media Malaysia menobatkan Timnas Indonesia sebagai tim terbaik di Asia Tenggara pada 2024. Perkembangan pesat yang dialami oleh Timnas Indonesia kini menjadi sorotan dunia. Timnas Indonesia saat ini memang menunjukkan kemajuan yang signifikan yang tercermin melalui berbagai prestasi gemilang. Salah satu media ternama Malaysia, Stadium Astro, menyebut bahwa Timnas Indonesia menjadi tim paling menonjol di Asia Tenggara dengan sederet prestasi yang ditorehkan. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang tahun 2024, dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, tulis Stadium Astro. Pada ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah baru usai lolos ke fase gugur untuk kali pertama sepanjang sejarah. Indonesia dan Thailand jadi wakil Asia Tenggara di babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, langkah Timnas Indonesia terhenti di tangan Australia di babak 16 besar. Pencapaian skuad Garuda berlanjut pada bulan Juni 2024. Salah satu prestasi paling besar yang ditorehkan, yakni Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih juga lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa melalui kualifikasi. Di saat negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia mengalami penurunan performa, Timnas Indonesia menjaga marwah sepak bola Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Bukan hanya itu, Indonesia secara mengejutkan mampu bersaing dengan tim-tim kuat lain di Asia seperti Jepang, Australia, China, Bahrain, dan Arab Saudi. Saat ini, tim Merah Putih berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin hasil dari 6 pertandingan. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia sejak 2019, yang membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong memperkenalkan berbagai program dan strategi yang sukses meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Salah satu inovasi yang sukses adalah pemanggilan pemain keturunan dan diaspora yang telah memperkuat tim Garuda dan membawa dampak positif terhadap kualitas permainan. Hal ini turut meningkatkan popularitas Timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional, termasuk di Malaysia. Tidak hanya Shin Tae-yong, peran federasi di bawah Ketua Umum Erick Thohir sangat berpengaruh terhadap kualitas Timnas Indonesia saat ini, di mana dengan dukungan PSSI dan program naturalisasinya mampu membuat Timnas berbicara banyak di Asia. Selain tim senior, prestasi emas pun dipetik oleh Timnas Indonesia U23 saat mengikuti Piala Asia U23 2024. Pada saat itu, Garuda Muda sukses melangkah hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan salah satunya mengalahkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan. Skuad U23 menorehkan sejarah saat berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk lolos ke babak playoff Olimpiade Paris 2024. Ditambah lagi, skuad muda U17 dan U20 pun tak ketinggalan mendapatkan tiket ke Piala Asia U17 dan U20 2025. Ini juga jadi kali pertama bagi Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia dari 3 kelompok usia pada tahun yang sama. Untuk itu, Timnas Indonesia punya kesempatan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia dari 3 kelompok usia yang berbeda. Khusus untuk Timnas U19 Indonesia selama 2024, mereka juga berhasil menjadi juara ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya, Indonesia. Tim asuhan Indra Safri menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di partai final.
Selain itu, ini jadi trofi perdana Indonesia sejak edisi 2013. Saat itu, Indonesia meraih trofi usai mengalahkan Vietnam yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Selain media ternama asal Malaysia tersebut, Ong Kim Swee yang pernah menjadi pelatih timnas Malaysia mengakui bahwa timnas Indonesia kini menunjukkan perkembangan luar biasa dan mampu bersaing dengan tim-tim top di Asia. Ia bahkan membandingkan kualitas timnas Indonesia dengan timnas Malaysia dan menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada level yang berbeda. Menurutnya, banyak pemain muda berbakat di timnas Indonesia yang akan sangat berguna bagi perkembangan tim di level senior di masa depan. Bahkan secara mengejutkan, Ong Kim Swee mengungkapkan bahwa timnya saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan timnas Indonesia. Ong Kim Swee menyebutkan bahwa timnas Malaysia mengalami kesulitan dalam berkembang seperti timnas Indonesia karena adanya beberapa hambatan yang mengganggu. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari klub-klub sepak bola lokal. Situasi ini jelas berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana klub-klub lokal memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia. Gagal di AFF tidak berpengaruh bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang gagal di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Namun hal itu tak berpengaruh terhadap kesuksesan skuad Garuda di tahun 2024. Tim besutan Shin Tae-yong gagal lolos babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 setelah hanya mampu sekali menang dari 4 pertandingan yang dijalani. 3 diantaranya berakhir dengan 2 kekalahan dan sekali imbang. Raihan 4 poin tak cukup membawa Indonesia melaju ke semifinal turnamen ini. Meski begitu, hasil tersebut tak membuat citra sepak bola Indonesia, khususnya level tim nasional, hancur begitu saja dan tak ada artinya. Hal ini diakui publik Malaysia melalui salah satu media lokalnya, Stadium Astro. Mereka bahkan menobatkan Indonesia sebagai tim terbaik. Hal itu menjadi bukti bahwa Piala AFF memang tidak berpengaruh besar terhadap citra sepak bola timnas Indonesia di kancah internasional. Kesuksesan di turnamen dengan level lebih tinggi yang ditorehkan skuad Garuda membuat tim asuhan Shin Tae-yong tampil paling menonjol. Torehan prestasi yang disebut tidak hanya sebatas timnas Indonesia level senior, tetapi juga kelompok umur, putri, dan futsal.